Oke, halo, balik lagi bersama gue di sini, Ahmad Kreatif cuy. Pada episode kali ini gue akan ngebahas lagi motor yang baru aja finish digarap oleh tim dari AKG Race. Nah, sebelum masuk kepada episode kali ini, seperti biasa, buat kalian yang belum tahu Instagram kita, yaitu silakan follow dulu Instagram bengkel kita di @akgrace.id, dan jangan lupa juga follow Instagram personal gue di @akadip-3. Oke, kita langsung lanjut aja untuk ngebahas spesifikasi yang ada di motor ini dan perubahan apa aja yang ada di motor ini sampai motor hasil seperti ini. Kalian juga udah pasti pada tahu basic dari motor ini apa. Kalau frame di bagian depannya itu bagian mesinnya ada dua cuy. Seperti biasa, kita mulai dulu dari bumper. Langsung aja kita untuk ngebahas motor ini, ngejelasin supaya kalian nggak banyak pertanyaan di Instagram maupun di kolom komentar. Bakal kita jelasin untuk motor yang ada di depan gua ini, yang baru aja finish, yang tangkinya warna silver ini cuy. Motor ini basicnya dari Yamaha Scorpio 225cc yang berkonsep cafe racer, yang sudah jadi finish dan siap diantar ke customernya. Nah, seperti biasa cuy, pada video-video kita sebelumnya kita bakal ngebahas motor ini dan kita kasih cek sound motor ini, dan bahkan kita test ride juga motor ini. Nanti kita kasih tahu ke kalian bagaimana riding posisi di motor ini. Nggak cuman looknya aja, dan biar kalian tahu juga apabila berkendara dengan motor ini posisi ridingnya tuh seperti apa, tingkat kenyamanannya tuh seperti apa. Langsung aja kita mulai cuy untuk ngebahas spesifikasi yang ada di motor ini. Kita mulai dulu dari kaki-kaki depan. Oke, langsung aja kita ngebahas di bagian kaki-kaki depan di motor ini. Nah, yang kalau kalian lihat seperti biasanya kita banyak banget di video-video sebelumnya itu menggunakan velg jari-jari yang kita gunakan, dan kali ini kita memakai velg racing produk aftermarket yang palang 3 cuy. Karena permintaan dari sang customer yang ingin memakai velg racing di Yamaha Scorpio konsep cafe racer ini. Dimana kita ganti kenapa pakai produk aftermarket, karena Yamaha Scorpio itu menggunakan velg sama-sama velg racing, cuman ukurannya lebih kecil, dan original dari Yamaha Scorpio itu menggunakan ring 18, dan ini sementaranya ban ini menggunakan ban dengan ukuran 17 cuy, jadi nggak akan masuk. Kalau kita paksakan juga nggak akan bisa cuy, jadi kita ganti produk aftermarket yang palang 3 seperti biar look di motor ini juga agak ada look-look klasiknya, modernnya dapat, dan palang 3 tuh kebanyakan kayak moge-moge zaman dulu kayak CB400, GSX itu kebanyakan velgnya velg palang 3 kita pakai di ini. Dan sementara untuk bagian bannya kita menggunakan ban dari produk dari Shinko, yaitu Shinko E705 dengan ukuran 130 ring 17 yang tadi udah gue bilang. Sementara untuk bagian suspensi di bagian depan motor ini menggunakan suspensi original dari Yamaha Bison yang kita pakai, bukan pakai KW-KW-an, ini original yang kita pakai. Jadi jelas banget suspensinya udah pasti terjamin karena original dari pabrik Yamaha tersebut cuy. Dan kenapa kita ganti? Karena kalau pakai original dari Yamaha Scorpio tersebut nggak akan masuk dipakai ban dan velg ukuran 130-an cuy. Mentok-mentok tuh 110 kalau nggak salah ya. Dan bagian kaki-kaki depan udah kita bahas, kita langsung lanjut aja yuk ke bagian kaki-kaki belakang motor ini. Oke, langsung aja kita lanjut di bagian kaki-kaki di belakang motor ini. Sama-sama menggunakan velg racing yang berpalang 3 dengan ukuran di bagian belakang yaitu 3,5. Oh iya, di bagian depan tadi ukurannya 2,5. Dan sama-sama menggunakan ring 17 juga. Bannya sama-sama menggunakan E705 dengan ukuran yang berbeda di bagian belakang. Dimana bagian belakang di motor ini jelas banget lebih besar, yaitu dengan ukuran 150 ring 17. Karena proporsional motor emang ban belakangnya tuh harus lebih besar dibandingkan ban depannya cuy. Dan kita langsung lanjut aja ke bagian swing arm di motor ini. Kalau kalian lihat sudah kita ganti juga yang berbentuk klasik yang memakai pipa bahan besi bulat. Dan sementara untuk bagian suspensi belakang kita ganti juga, di mana Yamaha Scorpio awalnya menggunakan monoshock, kita ganti
Jadi double shock di motor ini yang berwarna hitam, produk aftermarket dari Scarlett. Untuk pengereman di bagian belakang ini masih original menggunakan kayak Yamaha Scorpio, masih sistem tromol yang kita pakai pada pengereman di bagian belakang ini. Bagian kaki-kaki depan belakang sudah kita bahas, kita langsung lanjut di bagian setir motor ini cuy. Let's go. Oke, langsung aja kita lanjut di bagian bahas lampu depan, bagian lampu utama di motor ini. Jelas banget kalian lihat yang berwarna batok dipakai di motor ini warna chrome, yaitu menggunakan D-Maker string dengan ukuran 7 inch yang dipakai di motor ini. Dan batoknya itu yang warna chrome, karena kita mengadopsi di motor ini juga nggak begitu modern dan agak ada klasik-klasiknya cuy. Jadi kita pakai warna yang chrome kita pilih. Sementara untuk bagian speedometer ya di sini jelas ada dua dengan fungsi yang berbeda, yaitu speedometer klasik semua, yang di satu di bagian untuk RPM dan satunya untuk bagian kilometernya cuy. Jadi ini jelas fungsinya udah berbeda kanan dan kiri. Sementara untuk bagian sennya di sini menggunakan sen produk aftermarket, sen LED di bagian depannya, dan di bagian belakangnya itu menggunakan LED fleksibel yang udah sering banget dipakai di konsep cafe racer cuy. Jadi itu lampu bagian belakang 3-in-1, fleksibel 3-in-1 menjadi satu, 3 jadi satu. Jadi lampu senja, lampu rem, dan lampu sen dijadikan satu cuy. Di beset di bagian frame-nya, udahlah itu kalian juga udah sering gue jelasin, kalian juga udah pasti paham. Dan di bagian stang kemudi di motor ini jelas banget sudah berubah. Namanya juga cafe racer udah pasti nunduk. Nah, kalau nggak nunduk namanya bukan cafe racer. Nah, kalau posisi stang di bawah ini di motor ini yaitu yang kita pakai di bawah segitiga, jelas banget untuk riding posisinya udah nunduk dan udah setelan cafe racer banget. Kita menggunakan stang produk aftermarket dan bagian hand gripnya menggunakan hand grip kita ganti juga produk aftermarket yang berwarna hitam. Spionnya juga sama produk aftermarket yang kita pakai tipe bar N, yang kalau ini kita aplikasikan ke bawah cuy untuk arahnya. Sebenarnya nggak terlalu kelihatan, agak kelihatan cuman nggak begitu jelas kalau ditaruh di bawah. Dan kalau emang mau dirubah ke bagian atas itu tinggal dibalik aja kanan atau kirinya. Dan ini di bagian stangnya kita jelasin dulu, nggak begitu capek, nggak begitu nunduk. Dan langsung aja kita lanjut ke bagian tangki di motor ini yang berwarna silver ini. Jelas banget kita ganti dari original Yamaha Scorpio tersebut, kita ganti, kita custom handmade by dari tim kita KG Reds. Yang kita model seperti ini, looknya agak panjang sedikit, dan tapi di bagian dari atas ini nggak begitu lebar di bagian tangki, jadi masih aman apabila masih menggunakan footstep original dan konsep cafe racer ini cuy. Dan ini kita pakai bahan plat galvanis dengan ketebalan 0,9 sampai 1 mm yang kita pakai, sama body-bodinya dari spakbor, dari cover samping, semuanya itu kita pakai cuy dengan ukuran seperti itu. Dan untuk bagian spakbor ya di bagian belakang juga nggak kita pasangkan di bagian belakang, kita tambahkan mudguard di bagian belakang yang kita custom juga, yang banyak banget pertanyaan. Nanti kita bakal jual kok di mudguard ini, jadi nanti akan kita bahas di video-video selanjutnya. Mudguard ini kita handmade juga, dan mudguard ini bisa dicopot pasang apabila customernya udah nggak musim hujan, bisa dicopot. Jadi motor ini nggak ada spakbornya di bagian belakangnya, tapi tenang aja, bukan ngabers cuy motor ini. Dan footstepnya juga kita kasih di bagian belakang juga, karena emang untuk jok ini masih double seat yang kita custom menggunakan bahan kulit MBTEC yang handmade juga, yang kita jahit sendiri. Jadi ini masih bisa double seat, buat boncengan juga masih aman banget. Tapi jelas saja kalau motor custom menurut gue enakan sendiri, bawa motornya nggak ribet, nggak ini. Jadi tetap masih bisa berdua kalau apabila mau boncengan sama temannya atau sama pasangannya. Dan overall udah gue bahas. Oh ya, bagian knalpotnya juga ini kita ganti juga dengan full system dari KG Reds, full stainless juga, dari leheran sampai bagian belakang yang kita handmade. Jadi ini anti karat, bakal kita jual juga nanti di bulan depan, stay tune aja. Kita kasih bocoran di ada Yamaha Scorpio, Bison, W175, dan banyak model lagi dari produk-produk kita untuk di bagian knalpot cuy. Oke, semua di bagian motor ini udah gua bahas, jadi nggak enak aja atau nggak seru juga kalau nggak dicek sound. Nanti bakal dicek sound oleh tim gua atau gua nanti yang ngebawa, bahkan sampai test ride bakal gua kasih lihat.
Jadi saya tune aja video ini sampai habis biar kalian lihat, cek sound motor ini dan dengarkan pakai headset biar lebih jelas cuy. Langsung aja kita test ride motor ini sekarang. Oke, video test ride tadi udah kalian lihat. Menurut kalian bagaimana? Menurut sudut pandang kalian agak sedikit bungkuk atau gimana? Kalian bisa langsung tulis di kolom komentar aja. Dan mungkin ini udah di akhir video, kita bakal closing juga dan kita bakal akhiri untuk episode ngebahas motor ini. Jadi buat kalian yang mau beli motor seperti ini bisa banget langsung aja hubungi kita. Dan gue mau ngingetin juga, jangan lupa juga follow Instagram bengkel gue sekali lagi, yaitu di @akgarage.id, dan follow Instagram personal gue di @akadip-3, dan jangan lupa juga follow official TikTok dari akgarage.id. Dan yang terpenting jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube ini. Like, comment, and subscribe buat kalian supaya nggak ketinggalan video-video menarik tentang ngebahas motor custom, buat menjadi mungkin referensi kalian apabila kalian membangun motor custom atau ingin memesan motor custom di kita atau di tempat lain juga nggak masalah cuy. Jadi mungkin sekian aja, jangan lupa follow yang tadi gue sebutin. Dan buat kalian yang mau memesan motor seperti ini bisa banget hubungi aja admin yang tertera di Instagram kita atau di bawah ini, langsung gue kasih tahu ke kalian semua. Nah itu langsung aja tanya-tanya untuk konsultasi masalah konsep dan harga, bisa banget cuy. Jadi mungkin sekian aja dari gua. Berapa sih budget motor seperti ini? Gua kasih tahu nih. Langsung aja kita kasih tahu, di angka 35 juta sampai 40 jutaan aja kalian bisa dapat motor seperti ini. Jadi itu semua tergantung dari permintaan kalian, mau sedetail apa dan speknya seperti apa, bisa banget. Makanya langsung aja hubungi admin untuk memesan motor seperti ini. Dan mungkin sekian aja untuk episode kali ini ngebahas motor ini. Gua Ahmad Keradib, di belakang ada Adam. Thank you for watching. See you next video. Jangan lupa Thank you for watching. See you next video. Jangan lupa terus berkarya. Thank you.